Konsep dosa asal yang dikenal luas saat ini sebenarnya tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Paulus, karena banyak orang tidak menyadari bahwa dalam Roma 5 ayat 12, maksud asli Paulus lebih menekankan pada penyebaran dosa melalui tindakan manusia secara kolektif, bukan pewarisan dosa secara biologis sejak lahir. Namun penafsiran yang berkembang kemudian justru bergeser akibat pemahaman yang kurang tepat terhadap bahasa Yunani oleh tokoh-tokoh awal seperti Irenaeus dan Origen, sehingga makna frasa kunci dalam ayat tersebut mengalami distorsi teologis yang akhirnya membentuk doktrin dosa asal seperti yang diyakini dalam tradisi tertentu hingga sekarang. Agar Anda dapat memahaminya dengan baik, berikut ini adalah pendapat dari notebook LM. Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal jadi semacam detektif bahasa nih. Kita mau melacak asal-usul sebuah ide. Ide yang ternyata bisa mengubah dunia. Kita mulai dari pertanyaan yang gede banget ya. Pertanyaan yang selama ratusan tahun udah membentuk peradaban kita. Nah, percaya nggak? Jawaban dari pertanyaan tadi mungkin banget bergantung sama cara kita baca satu ayat ini. Satu ayat dari surat yang umurnya udah hampir 2000 tahun. Jadi, gimana ceritanya satu frasa doang bisa bikin dua pandangan yang beda banget soal manusia? Yuk kita bedah buktinya. Misi kita kali ini adalah mengungkap gimana beda kata yang tipis banget ini bisa melahirkan sebuah doktrin besar, dosa asal. Oke, kita langsung aja ya. Kita mundur jauh, kembali ke TKP-nya. Ke Roma sekitar tahun 57 Masehi. Nah, yang perlu kita pahami dulu konteksnya. Waktu itu, Paulus nulis surat ini bukan buat bikin buku filsafat soal genetika loh. Tujuannya itu lebih luas. Dia mau menegaskan kalau semua orang, Yahudi maupun bukan, itu sama-sama butuh keselamatan. Jadi ayat yang kita bahas ini tuh cuma salah satu anak tangga dalam argumen dia yang jauh lebih besar. Kalau kita lihat struktur kalimatnya, Paulus itu kayak bikin perbandingan paralel. Gini logikanya. Pertama, lewat Adam, dosa masuk ke dunia. Kedua, karena dosa, kematian juga ikut masuk. Akibatnya, yaitu kematian menyebar ke semua orang. Kenapa? Nah, disinilah kuncinya. Karena semua orang juga melakukan hal yang sama, yaitu berbuat dosa. Polanya sama kan? Jadi poin utamanya di sini tuh Adam itu digambarkan sebagai contoh, sebagai prototipe kegagalan manusia. Bukan sebagai sumber genetik dosa yang kita warisi secara biologis. Ibaratnya dia yang pertama jatuh, lalu kita semua mengikuti pola yang sama. Sekarang kita masuk ke inti penyelidikannya. Percaya atau enggak, semua perdebatan ini berpusat pada dua kata kecil dalam bahasa Yunani. Frasa itu adalah epho. Nah, para ahli bahasa yang meneliti naskah-naskah dari zaman itu sepakat. Di masa itu, epho hampir selalu berarti hubungan sebab akibat. Artinya karena, atas dasar itu, atau akibatnya. Dan ini argumen yang menarik banget dari sumbernya. Katanya, kalau Paulus memang mau bilang di dalam Adam semua orang berdosa, ada frasa Yunani yang pas banget buat itu, yaitu en Adam. Tapi dia nggak pakai frasa itu. Pilihan kata ini penting banget. Oke, kalau bahasa aslinya sejelas itu, terus gimana dong dengan para saksi mata pertamanya? Maksudnya, orang-orang yang pertama kali baca surat ini dalam bahasa Yunani asli. Apa pemahaman mereka? Ternyata selama beberapa abad pertama, para pemikir Kristen awal seperti Irenaeus dan Origen itu ngajarin yang namanya teori imitasi. Maksudnya gimana? Jadi Adam itu bikin dunia jadi tempat yang rusak karena dosa. Nah, manusia setelahnya berdosa bukan karena mewarisi kesalahan Adam, tapi karena meniru pola kegagalannya. Jadi dosa itu tindakan sadar, bukan kondisi bawaan lahir. Konsekuensinya, bayi nggak dianggap lahir dengan status bersalah. Pandangan ini bertahan cukup lama loh, sekitar 300 tahun. Tapi kemudian terjadilah sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Dan pemicunya, satu kata dalam sebuah terjemahan. Jadi ceritanya gini, awalnya Paulus nulis dalam bahasa Yunani, epho yang artinya karena. Ratusan tahun, gereja awal memahami ini sebagai teori imitasi. Tapi sekitar tahun 405 Masehi, waktu Alkitab diterjemahkan ke bahasa Latin, frasa epho ini diterjemahkan jadi in quo. Nah, in quo ini artinya di dalam siapa. Pergeseran makna yang kelihatannya kecil tapi dampaknya luar biasa. Dari sinilah doktrin dosa asal mulai terbentuk dan menyebar luas. Coba kita lihat perbedaannya.
Dari yang tadinya berarti karena, sebuah hubungan sebab akibat, jadi di dalam siapa, sebuah hubungan lokasi atau keberadaan. Dari yang tadinya cuma pola perilaku yang ditiru, jadi kondisi bersalah yang diwariskan, cuma karena satu terjemahan. Oke, investigasi linguistiknya udah selesai. Tapi, penulis sumber yang kita bahas ini nggak berhenti sampai di situ. Dia menggunakan studi kasus ini untuk membangun sebuah argumen yang jauh lebih besar. Nah, sebelum lanjut, kami mau menegaskan dulu ya, bagian berikutnya ini adalah kesimpulan dari sumber itu sendiri. Kami di sini posisinya netral, hanya melaporkan apa argumen mereka. Jadi, menurut argumen sumber ini, doktrin dosa asal itu bukan satu-satunya. Mereka berpendapat kalau beberapa doktrin kunci lainnya, seperti Trinitas dan Inkarnasi, itu nggak dinyatakan secara belak-belakan di Alkitab. Sebaliknya, doktrin-doktrin ini adalah konstruksi teologis yang butuh waktu berabad-abad untuk dirumuskan. Butuh kerangka pemikiran yang kompleks, bukan sekedar kutipan ayat langsung. Untuk memperkuat argumennya, penulis sumber ini lalu melempar sebuah pertanyaan yang cukup provokatif. Gini pertanyaannya. Kenapa Tuhan digambarkan berbicara panjang lebar dengan Kain cuma untuk satu kasus pembunuhan, tapi untuk doktrin sepenting ini yang menentukan nasib semua manusia, kok nggak ada satupun ayat yang jelas dan gamblang? Nah, berdasarkan logika ini, si penulis sumber akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Menurutnya, Islam menawarkan pilihan yang lebih rasional, karena teologinya didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang dianggap lebih langsung dan nggak ambigu. Sekali lagi ya, penting untuk diingat ya, ini adalah kesimpulan akhir dari sumber yang kita bedah. Wah, perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi apa nih pelajaran utama yang bisa kita petik dari kisah detektif bahasa ini? Ini adalah bukti nyata. Sesuatu yang kelihatannya sepele, satu frase, satu pilihan kata dalam terjemahan, ternyata bisa punya dampak yang luar biasa besar, yang gelombangnya terasa sepanjang sejarah dan membentuk keyakinan miliaran orang. Dan pada akhirnya, ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, apapun keyakinan kita, seberapa banyak dari hal-hal yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak, ternyata hanyalah hasil dari sebuah terjemahan.